Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi saleh. Maka muncullah istilah amal saleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat, amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu infajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan. Ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita, suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu, secara bahasa, itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya. Longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua, sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya innas sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah
melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekap begini. Ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya. Semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, zuhur itu sholat nahar. Kenapa zuhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan, kita jaga itu, ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu alas sadri, di fikih itu alas sadri. Dari 3 pendapat itu di perut ini, di perut yang satu begini. Kemudian sodar, ini sodar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sodar namanya. Di sini nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat tuh di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini. Sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika sholat, ya, manfaat dari sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwadda'. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah dan buang semua urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kita itu kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu ketika dia bertakbir dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih akbar. Handphonenya itu masih akbar. Sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan? Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Nggak boleh langsung cepat menyalahkan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar, karena Allah menciptakan telinga kita 2, lisan itu 1, supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan, setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna menjaga ini sadrun. Karena sadrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda asal mula sebabnya ini, kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara. Libya, Tunisia, ya, itu Maliki, termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya. Itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini, ya. Jelas ya? Dan kalaupun ada yang memilih begini nggak apa-apa, itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan sholat seperti ini, Jangan diajak ngobrol. Kalau ditanya, gak usah jawab. Allahu Akbar.
Ibu Syiah ya? Bukan saya Epi. Nggak usah dijawab, udah. Dia lagi sholat. Jelas?